Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Adari Wijayanti, NIM 1014, absen 9, program studi akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Di sini terdapat dua halaman, ada data view dan variable view. Data view di sini digunakan untuk menginput data atau memasukkan angkanya, memasukkan datanya. Dan variable view di sini digunakan untuk membuat variabel baru. Jadi sebelum kita menginput data, kita diharuskan untuk membuat variabel view-nya. Oke, kita akan coba menggunakan contoh soal. Di sini terdapat data 13 orang. Ada data usia, tinggi badan, dan fungsi paru. Di sini kita disuruh melakukan analisa untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Oke, jadi data ini kita pindahkan ke SPSS-nya. Pertama kita buat dulu variable view-nya di kolom name. Di kolom name ini dia tidak bisa membaca spasi. Jadi jika ada dua kata, kita gabungkan menjadi satu. Oke, yang pertama kita buat dulu variable usianya. Yang kedua kita buat tinggi badan. Tinggi badan. Yang ketiga itu adalah fungsi paru. Oke. Di sini tipenya adalah numerik karena data yang akan kita olah berupa angka. Jika data yang kita olah berupa huruf, kita menggunakan string. Jika data yang kita olah berupa tanggal, itu menggunakan date ya. Di sini kita menggunakan numerik. Untuk usia dan tinggi badan, dia tidak mengandung koma, dia bukan angka desimal. Jadi desimalnya di sini kita boleh turunkan menjadi 0 karena dia tidak ada koma. Ya. Jika variabelnya sudah selesai, kita pindah ke data view. Kita masukkan tadi datanya. Data orang pertama itu usianya 22 tahun, tinggi badannya 170 cm, dan fungsi parunya adalah 4,52. Untuk penulisan koma di sini kita menggunakan titik ya. Oke, untuk data kedua, untuk data orang kedua itu usianya 22 tahun, tinggi badannya 178, dan fungsi parunya 5,21. Kita tulis semua datanya sampai data ke-13. Oke. Di sini saya sudah mengetik sampai data ke-13. Di sini kita disuruh melakukan analisa untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Jadi untuk menganalisanya kita pencet analyze, ada tulisan analyze di atas. Kita pencet analyze, kita pilih descriptive statistic. Nah, di sini ada pilihan lagi ya. Di sini kita pilih descriptives. Nah, di sini ada pilihan, ada usia. Jadi gini, ada usia, tinggi badan, dan fungsi paru. Jadi kita pilih salah satu, pilih satu-satu ya. Mau mendeskriptifkan apa? Kita bisa pilih satu-satu, dan kita juga bisa mendeskriptifkannya berbarengan atau sekaligus. Jadi caranya kita bold, lalu pencet arah ke kanan ini. Tapi kita ingin satu-satu juga boleh, tergantung kita maunya gimana. Di sini saya akan mendeskriptifkan satu-satu ya. Jadi kita pencet usia, kita klik tombol arah ke kanan ini, lalu kita pilih option. Option di sini saya menandai min, standar deviasi, minimum, dan maksimum karena itu yang akan kita cari. Jika Anda ingin mencari range, kita tandai range-nya. Jika tidak, kita tidak usah tandai ya. Jika sudah tercentang apa yang ingin dicari, kita pencet continue, lalu kita pencet OK. Nanti outputnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, jadi di sini datanya, usianya untuk 13 orang, nilai minimumnya itu adalah 18 tahun, nilai maksimumnya adalah 31 tahun, dan nilai minnya 25,08 tahun, dan standar deviasinya 3,662 tahun. Itu adalah data outputnya ya, atau hasilnya untuk variabel usia. Oke, jadi untuk kita akan sekarang mencari tinggi badan ya. Kita pencet lagi analyze-nya, kita pilih descriptive statistic, kita pencet deskriptifnya, lalu usianya kita kembalikan lagi ke tempat asalnya, ke tempat semula. Nah, sekarang kita pencet tinggi badan karena kita akan mendeskriptifkan tinggi badan.
Oke, karena pilihannya masih sama, jadi kita tidak perlu memilih option. Kita langsung pencet oke aja. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Ini untuk tinggi badannya. Untuk tinggi badannya di sini ada untuk data 13 orang. Nilai minimumnya adalah 163 cm, maksimumnya 190, minnya 179,08, standar deviasinya 8,077. Oke, sekarang kita tinggal mencari yang terakhir, yaitu fungsi paruh. Di sini kita akan menganalisa fungsi paruh dengan cara yang sama. Jadi kita kembalikan dulu ini, kita pilih fungsi paruh sekarang ya. Oke, kita langsung pencet oke. Nah, di sini sudah keluar ini untuk fungsi paruhnya. Hasil deskriptif statistik untuk variabel fungsi paruh untuk 13 data, nilai minimumnya 3,10, maksimumnya 5,21, minnya 4,3531, dan standar deviasinya 0,61389. Jadi itu adalah data output dari ketiga variabel tersebut. Oke, kita akan mencoba mencarinya berbarengan ya. Jadi ini kita kembalikan dulu. Oke, yang pertama kita bold dulu dari usia, tinggi badan, dan fungsi paruh kita bold. Kita pindahkan ke arah kanan. Lalu karena optionnya tetap sama, jadi kita diemin aja optionnya. Lalu kita pencet OK dan keluar dia hasil dari deskriptif statistik dari ketiga variabel tadi, variabel usia, tinggi badan, dan fungsi paruh. Untuk usia di sini sama ya seperti yang di atas, nilai minimumnya 18, maksimumnya 31, minnya 25,08, standar deviasinya 3,662. Untuk tinggi badannya di sini nilai minimumnya 163, maksimumnya 190, minnya 179,8, dan standar deviasinya 8,077. Untuk fungsi paruhnya nilai minimumnya 3,10, maksimumnya 5,21, dan minnya 4,3531, dan standar deviasinya 0,61389. Jadi begitulah cara untuk mencari outputnya atau menganalisa datanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.